Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna ila akhiril ayat. Wa kaifa dalam keadaan bagaimana? Wa kaifa dalam keadaan bagaimana akhafu, takut aku, khawatir aku, ma pada perkara atau pada berhala, asyraktum yang bersekutu kalian, asyraktum yang bersekutu kalian, billahi artinya dengan Allah, wahya adapun ma itulah tauduru tidak berbahaya, apa ma wala tanfa'u dan tidak bermanfaat apa ma. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana kalian bisa menyekutukan Allah, bersekutu, menyekutukan berhala dengan Allah. Ini sesuatu yang sesuatu yang dianggap Nabi Ibrahim pada saat itu tidak masuk akal. Wahya la tadurru wa la tanfa'u, berhala tersebut tidak berbahaya juga tidak memberikan manfaat. Wala takhafuna dan tidak takut engkau, wala takhafuna dan tidak takut engkau, antum artinya kalian, minallahi dari Allah, annakum pada sesungguhnya kalian itu asyraktum menyekutukan kalian billahi dengan Allah. Fil ibadati di dalam ibadah. Malam yunazil ma pada perkara, wala takhafuna annakum asyraktum billah ma pada perkara lam yunazil yang tidak menurunkan siapa Allah bihi dengan ma, bi ibadatihi artinya dengan menyembah ma, alaikum atas kalian, sultanan pada dalil. Hujjatan artinya dalil, wa burhanan dan pertanda, wa burhanan dan pertanda. Wa huwa adapun Allah itu al-qadiru maha kuasa, ala kulli syai'in atas tiap-tiap perkara. Kalau Allah tidak menurunkan hujjah atau dalil, atau tidak menurunkan pertanda, maka kalian tidak takut untuk menyekutukan Allah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Jadi ya memang harus ada yang namanya peringatan, harus ada yang namanya peringatan. Fa'ayul fariqaini, maka adapun mananya dua kelompok. Fa'ayul fariqaini, maka adapun mananya dua kelompok itu ahakku yang lebih berhak, bil amni dengan aman. Anahnu apakah kami,
am antum, apakah kalian, in kuntum, apabila ada kalian itu ta'lamuna, mengetahui kalian. Man, adapun siapa saja itu al-ahakku, yang lebih berhak, bihi, dengan aman. Ai wahwa, artinya adapun ahak itu nahnu, kami. Fa'atba'u, maka mengikutilah kalian hu pada Allah. Fa'atba'u, maka mengikutilah kalian hu pada Allah. Qala, berkata siapa Allah Ta'ala. Alladzina, adapun orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin, walam yalbisu, dan tidak mencampur, siapa alladzin, yakhliqu, artinya mencampur, siapa alladzin, imanahum, pada imannya alladzin, bidulmin, dengan kezaliman. Ai syirkin, artinya mencampur dengan perilaku syirik. Kama fusiro, sebagaimana ditafsirinya lafaz zulima, bidzalika, dengan syirik, fi hadis shahihaini, di dalam hadisnya, di dalam dua hadis sahih. Ulaika, itu ulaika tadi ya, alladzina amanu, itu ulaika, adapun alladzin, itu lahum, itu tetap bagi ulaik, al-amnu, adapun aman. Mana di antara dua kelompok yang akan aman dari adab Allah? Fa'ayyul fariqaini ahakku bil amni in kuntum ta'lamun. Jika kalian tahu mana yang lebih berhak, atau mana yang lebih aman dari adab Allah, maka kemudian dikatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Oleh mufasir dikatakan zalim, yang dimaksud di sini adalah menyekutukan Allah. Kenapa syirik disebut dengan zalim? Ya, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ya faktanya sekarang banyak ya orang yang beriman kemudian menyertakan di dalam imannya itu kezaliman, masih enggan. Nah, kalau ditarik lagi di dalam Islam itu hal-hal yang membawa seseorang pada syirik, nah itu termasuk kezaliman. Artinya beriman tapi tidak mau mengetahui Islam lebih baik lagi. Ya, banyak hal-hal di dalam Islam yang secara secara terang-terangan ditolak, terang-terangan melakukan maksiat ya. Nah, itu termasuk daripada dolim. Mestinya tidak dicampur itu. Nah, semakin kita bisa mereduksi potensi-potensi dolim dalam diri kita, maka secara otomatis akan semakin punya kesempatan aman dari azab Allah, aman dari dosa. Jadi orang-orang yang beriman itu ya memang hendaknya tidak mencampur imannya dengan kezaliman, nah, terutama mendolimi orang lain, itu juga perilaku dolim ya. Mendolimi orang lain itu juga perilaku yang tidak baik. Misalkan kita beriman tapi bergantung erat dengan manusia. Bergantung erat dengan manusia itu gimana? Sudah dewasa kita beriman tapi tidak bekerja, terus aku gak kerja wis
memutuskan untuk tidak bekerja, kan rezeki kue dijamin ambek Gusti Allah. Yo iya yo tapi kebergantungan yang lebih terhadap manusia, bahkan dalam kebutuhan sehari-hari mestinya kan kita bisa mewujudkan sendiri ya, dengan kerja sama orang terus dapat upah atau dapat uang saku, dapat bayaran dari pekerjaannya. Gak kok meneng ae, saku tak wiritan ae kok yo panganan, duwe iku gak mudhun dhewe teko langit. Kalau kita tidak bekerja, kita nggak tahu hitungan, kita nggak pegang angka. Saya lihat, oh di orang di Makkah itu doanya macam-macam. Nih, ada kemarin itu yang apa namanya di video di internet itu ya. Orang di depan Ka'bah sing dijaluk gak macam-macam. Fulus ya Allah fulus. Berarti natiku ngene, sing komen macam-macam. Komennya akeh-akeh negatif, tak pikir, loh, njaluk dhuwit iku duduk perkara negatif kok dikomeni negatif. Ya gak apa-apa Mas ya sampe nang Mekah nggawa RAB lho gak apa-apa. Sampe nang Mekah nggawa hitungan modal. Sampean bekerja ya Allah, kula nggih nek mantuk, kula nggak ada usaha sing RAB-ne jumlahe sak menten juta ya Allah jenengan wujudaken. Gak apa-apa. Gak zalim iku. Nek dolim iku misale sampean njaluk di berhasilno di dalam mencuri atau mengambil hak orang lain gitu misalkan. Nah, itu baru kedoliman. Yang jelas-jelas kita minta nggak apa-apa. Jadi sampean nggak apa-apa, sampean pegang angka, nggih. Terus mari ngono sampean ditakdirno saged ziarah nang ngene Makkah Madinah ya, bisa berkunjung ke Makkah Madinah. Sampeyan gowo iku angka ya Allah kula butuh angka sak menten ya Allah dijaluk ae gak apa-apa. Wong jaluke lho sik nang Gusti Allah. Yang tidak boleh itu ya ketika itu diminta kepada orang lain, kepada manusia nggih. Dimohon dengan sangat kepada manusia njaluk. Njaluk janji hitungan balekno kapan gak jelas lah itu sing jenenge zalim. Orang yang beriman mestinya tidak menyertakan imannya di dalam kezaliman. Ada banyak dalam sehari-hari kita juga akan mengalami hal serupa nih. Kita beriman tapi kadang-kadang iman kita kotori sendiri dengan kezaliman ya. Satu contoh misalkan kehabisan waktu sholat, nah itu termasuk bagian dari kezaliman ya. Nah, hal-hal semacam itu, dosa-dosa kecil semacam itu ya. Nah, ini hati-hati kalau kita sadar gitu ya, atau anulah hibah tipis-tipis lah ya, itu juga termasuk kedoliman ya. Ketika menyadari maka segera beristighfar. Takutnya apa? Kalau kita terbiasa mencampur iman dengan kedoliman ya. Kalau kita terbiasa mencampur iman dengan dolim, nah ini takutnya kita tidak aman dari dosa. Soalnya apa? Dosa wis didadekno kebiasaan. Ketika kita tahu kebiasaan kita mengandung dosa, nah itu diistighfar. Mudah-mudahan kita diamankan oleh Allah dari azabnya ya. Ulaika lahum ulaika al-amnu adapun aman minal adabi dari siksa Allah, wahum dalam keadaan adapun alladzin itu muhtaduna mendapatkan petunjuk. Wahum dalam keadaan adapun alladzin itu muhtaduna mendapatkan petunjuk. Watilka adapun watilka adapun ya begini ya sebenarnya dalamnya Ta'jil Fariqaini Watilka adapun hujahnya Nabi Ibrahim, kalau dikembalikan ke ayatnya kejauhan ya, mulai dari falamma janna alaihi lailu itu kejauhan ya. Jadi bisa ditulis mawon
Watilka adapun hujah Nabi Ibrahim. Ya, hujahnya Nabi Ibrahim apa ya? Itu lihat lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari kan. Misalkan kalau rujuknya ke ayatnya kejauhan ya. Watilka adapun hujahnya Nabi Ibrahim. Mubtadaun adapun tilka itu mubtada, wa yubaddalu dan dipakai badal minhu dari tilka. Apa hujjatuna yaitu hujjahku. Watilka hujjatuna adapun hujjahku allati ihtajja yang memakai hujjah atau dalil biha dengan allati siapa Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihi salam, siapa Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihi salam, ala wahdaniyatillahi atas sifat keesaan Allah, min ufulul kaukabi di dalam tenggelamnya bintang-bintang, wama dan perkara ba'dahu yang setelahnya uful, wal khobaru adapun khobarnya itu ataina mendatangkan aku pada hujjah Ibrahima pada Ibrahim. Arsyadana artinya menunjukkan aku pada Ibrahim laha pada hujjah. Hujjatan karena menjadi petunjuk. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Di Al-Quran ini cukup menjelaskan bahwa Allah memberikan pertanda tersebut, jadi digugah hatinya Nabi Ibrahim untuk mencari wahdaniyatillah, untuk mencari keesaan Allah. Jadi kan setelah eranya Nabi Nuh menuju Nabi Ibrahim itu sebuah era yang panjang, maka yang namanya ajaran kemusyrikan ya sudah mengakar pada masyarakat di saat itu. Maka ditunjukkanlah hujah-hujah, dibangunkan, dibuka hatinya Nabi Ibrahim untuk melihat tanda-tanda Allah. Ala qaumihi atas kaumnya Ibrahim. Narfa'u mengangkat aku darajatin pada derajat-derajat, darajatiman pada derajat-derajatnya orang, nasya'u yang menghendaki aku pada man. Bil idhofati dengan idhofah wa tanwini dan tanwin, fil ilmi di dalam ilmu, wal hikmati fil ilmi artinya di dalam ilmu, wal hikmati dan hikmah. Narfa'u darajatin man nasya, ini memberikan derajat kepada manusia itu sepenuhnya adalah atas kuasa Allah, yang artinya seberapa level keimanan kita atau bahkan seberapa derajat kita di sisi manusia pada dasarnya itu bukan karena kita, tapi karena Allah ingin berkehendak untuk mengangkat derajat kita. Narfa'u darajatin man nasya, tidak ada derajat tinggi itu yang sebenarnya yang diusahakan oleh manusia ya, sekalipun mulai dari prosesnya itu sudah sudah mendapatkan panggilan dari Allah ya, mulai dari prosesnya. Maka manusia itu enggak sama, 24 jam satu orang dengan yang lain tidak sama. Di situ ada kehendak-kehendak Allah yang menggerakkan setiap proses kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari umat yang bergeraknya memang atas kehendak Allah. Karena itu penting, mulai dari keinginan kita belajar, kemauan kita mengatur kehidupan sehari-hari, kemampuan berpikir, sampai nanti pada akhirnya kita dapat achievement, ya. Kita menemukan goals yang kita impikan. Termasuk kita punya determinasi, punya himmah aliyah, itu juga bagian dari lantingan Allah, bagian dari cara Allah mengangkat derajat kita dari prosesnya. Maka ya nggak salah kalau orang bilang zona nyaman itu nggak ada yang tiba-tiba datang, kenyamanan di dalam hidup itu nggak ada yang tiba-tiba datang, semuanya didapatkan by proses.
Prosesnya itu sendiri juga merupakan bentuk daripada cara Allah mengangkat kita. Jadi pengangkatan manusia itu nggak ada yang tiba-tiba, semuanya melewati proses. Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kecil ya, mulai dari banyaknya eh, apa namanya, banyaknya grief ya, atau luka-luka kehilangan yang dialami oleh Rasulullah satu persatu dari beliau masih kecil. Ini merupakan proses juga. Lalu kemudian bagaimana respon kehilangan beliau, respon kehilangan di saat satu persatu orang-orang dewasa di sekelilingnya meninggal. Ini juga bagian dari cara Allah mengangkat derajatnya Rasulullah. Maka semua umat manusia itu ya kurang lebih sama. Kalau Allah berkehendak, kita akan mengalami satu proses. Mulai dari prosesnya itu sudah cara Allah mengangkat kita. Narfa'u darajatin man nasya fil idofati. Di dalam apa? Fil ilmi, di dalam ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu hakimun, maha hikmah, maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam perbuatannya. Fi sun'ihi, di dalam perbuatan Allah. Alimun, pun maha mengetahui, bi khalqihi, dengan makhluknya Allah. Wa wahabna, dan memberikan aku lahu terhadap Ibrahim Ishaq, pada Ishak, wa Ya'qub, dan Yakub. Ini adalah putra-putra Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dari Nabi Ibrahim lahirlah para nabi, lahirlah keturunan-keturunannya. Ibnahu, yang menjadi putranya Ibrahim, kulan, pada tiap-tiap orang, minhuma, dari Ishak wa Yakub, hadaina, telah menunjukkan aku, hadaina, telah menunjukkan aku atau memberikan petunjuk aku, wanuhan, dan pada Nuh, hadaina, telah menunjukkan aku, min qablu, dari masa sebelumnya Ibrahim. Ai qabla Ibrahima, artinya dari masa sebelum Ibrahim. Ini yang kadang sering saya sebutkan ya, bahwa manusia sekarang ini sebenarnya tidak sepenuhnya keturunan Nabi Adam. Yang berikutnya menurunkan umat manusia itu adalah Nabi Nuh. Karena pada saat kejadian kapal Nabi Nuh ya, itu yang tersisa hanya 70 orang. Semua umat manusia itu kandas dimakan badai. Banjir, badai itu menghabiskan semua orang yang tidak beriman. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah itu kurang lebih sekitar hampir 300 tahun ya. Pengikutnya hanya 70 pasang. Ada yang ala kaulen hanya 70 pasang, ala kaulen di dalam kaul yang lain dikatakan hanya 70 orang. Orangnya cuma 70, yang lain binatang-binatang. Binatang-binatang yang ikut dengan kapalnya Nabi Nuh. Nah, manusia zaman sekarang itu banyak ilmuwan yang menyebutkan, ilmuwan Islam yang menyebutkan bahwa ya kita ini tidak sepenuhnya keturunan dari Nabi Adam, tapi yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok manusia sekarang ini adalah dari keturunannya Nabi Nuh. Wallahu a'lam lah ya itu. Berikutnya min dzurriyyatihi, dan dari anak turunnya Nuh, Ainuhin, artinya Nuh, Dawuda, yaitu Nabi Dawud, wa Sulaimana, dan Nabi Sulaiman, ibnahu, yang menjadi putranya Dawud, wa Ayyuba, dan Nabi Ayub, wa Yusufa, dan Nabi Yusuf bin Ya'qubi, yang menjadi putra Yakub, wa Musa, dan Musa, wa Haruna, dan Harun, wa kadzalika, dan sebagaimana membalas, kama, artinya sebagaimana perkara, jazaina, yang membalas aku, hum, pada abna, najzi, membalas aku, al-muhsinina, pada orang-orang yang baik.
pada golongan orang-orang yang baik. Wa Zakaria dan Nabi Zakaria, wa Yahya dan Yahya ibnahu yang menjadi putranya Zakaria. Wa Isa dan Nabi Isa ibna Maryama, putra Maryam. Yufidu berfaedah siapa Isa, an-nadzurriyata, bahwa sesungguhnya keturunan itu tatanawala condong apa itu tatanawala condong apa lafat apa Isa atau siapa Isa aula dal binti pada anak-anaknya perempuan. Jadi maksudnya Nabi Isa itu memang di apa namanya ya, nasabnya, intisabnya ya hanya kepada Maryam. Maka banyak sekali disebutkan Isa bin Maryam gitu ya. Biasanya ditempel gitu. Wa Ilyasa dan Nabi Ilyas ibn Haruna yang menjadi putra Harun. Akhi Musa yaitu saudaranya Musa. Kulun adapun tiap-tiap orang minhum dari Nuh ila akhirih itu minas solihina dari nabi-nabi yang soleh. Wa Ismaila dan Nabi Ismail bin Ibrahim yang menjadi putra Ibrahim. Wal Yasa'a dan Nabi Yasa. Alamu adapun lam itu zaidatun tambahan karena yang lain enggak ada alnya ya. Wal Yasa, nah itu alnya tambahan ya, atau biasanya juga disebut Yusa. Wa Yunusa dan Yunus, Waluton dan Nabi Lut bin Haruna yang menjadi putra Harun. Akhi Ibrahim yaitu saudaranya Ibrahim. Wa kullan dan tiap-tiap orang minhum dari Nuh ila akhirih faddalna melebihkan aku alal alamina atas seluruh alam bin nubuwati dengan sifat kenabian. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wallahu taala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.